Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Taib, kita kembali mempelajari fikih nikah yang pada kesempatan yang lalu kita telah membahas al-muharramat minan nisa, wanita-wanita yang dilarang dinikahi oleh seorang pria. Ya. Nah, dan saat ini kita akan mengambil perempuan yang haram dinikahi secara temporal. Yang dimaksud dengan temporal, sementara waktu. Nah, ini kalian posisikan diri kalian sebagai seorang wanita nih. Kapan seorang laki-laki itu tidak bisa menikahi kalian yang sifatnya sementara, enggak selamanya ya. Kalau yang kemarin itu harus kalian pahami, kalian posisikan diri sebagai seorang wanita dan laki-laki tersebut tidak bisa menikahi kalian selama-lamanya. Baik. Ada beberapa wanita yang haram dinikahi secara temporal, secara sementara, yang mana mereka bisa dibagi menjadi dua kelompok. Ya, jadi nanti buat tanda panah. Ya, perempuan yang haram dinikahi sementara buat tanda panah dua. Pertama, yang haram karena penggabungan. Ya, artinya digabungkan dia. Dia udah punya istri, kemudian dia ingin poligami, digabungkan dengan misalnya saudara kandung, yakni kakaknya udah dinikahi, lalu adiknya juga dinikahi, gitu ini nanti ya. Nanti ini sebentar lagi. Apa yang haram? Yang kedua, apa yang haram karena yang sifatnya insidentil. Ini juga akan kita bahas ya di sini nanti. Yang sifatnya insidentil, ya. Paham ya? Karena sebuah misalnya kejadian ya. Insiden itu kan adalah karena sebuah kejadian ya, sebuah kejadian. Misalnya dia wanita yang ditalak, nggak bisa langsung dia nikah, ataupun ya, seorang laki-laki nggak boleh menikahi langsung wanita yang baru cerai ya. Insidennya itu karena perceraian. Oke, baik, kita masuk ke apa yang haram karena digabungkan. Mereka itu yang pertama, menggabungkan dua wanita bersaudara dalam satu pernikahan, baik keduanya saudara nasab atau saudara susuan. Misalnya istri Ustadz ya, misalnya Ustadz ya, Ustadz menikah punya wanita. Ustadz menikah ya, kemudian di saat yang bersamaan Ustadz ingin ta'adud, poligami. Lalu Ustadz nikahi kakak atau adik dari istri Ustadz, ya nggak boleh ya. Atau misalnya nggak ada hubungan darah, nasab kan hubungan darah ini, tetapi ada saudara susuan. Ternyata istri Ustadz itu dulu dia punya saudari sesusuan, nggak boleh juga bagi saya untuk menggabungkan mereka. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka adalah saudara, satu saudara nasab, satu saudara susuan. Baik dia melakukan akad terhadap keduanya secara bersamaan atau terpisah. Misalnya akad bersamaan, dia menikah dengan ini dulu, lalu 5 menit kemudian nikah dengan ini lagi, kayak yang terjadi di mana itu, NTB ya. Dia menikahi dua wanita sekaligus, anak SMA. Nah. Atau misalnya dia udah perjalanan menikah, kemudian dia ingin menikah lagi kan gitu, ya. Jadi nggak ada istilahnya yang nggak boleh itu Ustadz kalau sekaligus, tapi kalau dia udah agak lama jaraknya boleh. Yang nggak, sama saja itu. Intinya di sini adalah penggabungan. Dalilnya lah Ustadz kalau begitu. Semangat pula ini kaum wanita ya, harus laki-laki yang cari dalil. Wa anta jama'u bainal ukhtain, dan diharamkan bagi kamu menghimpunkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, baik dia itu senasab atau sesusuan. Paham ya? An-Nisa 23. Yang kedua,
Yang kedua ya, menggabungkan seorang wanita dengan bibinya baik dari pihak ayah dan menggabungkan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Pada pekan yang lalu kita atau pada hari yang lalu kita sudah katakan seorang laki-laki tidak boleh menikahi bibinya baik bibi kandung seayah seibu atau bibi satu ayah lain ibu atau bibi satu ibu lain ayah. Loh, apa maksudnya itu Ustaz? Dalam ilmu faraid sudah jelas lah. Ngerti kan? Baik dari jalur ayah atau jalur ibu gitu. Misalnya ayah kita misalnya ayah Ustaz misalnya kan, kakek Ustaz menikah 2 kali. Tentu nanti ayah Ustaz ada saudara. Ini contoh ya, contoh kalau enggak kakek Ustaz sekali cuma. Contoh berarti nanti ayah Ustaz punya saudara seayah lain ibu. Ya, atau saudari lain ayah lain ibu. Kemudian atau nenek Ustaz. Nenek Ustaz ternyata menikah juga 2 kali misalnya. Ya, tentu setelah perceraian atau misalnya meninggal. Tentu nanti ayah Ustaz punya saudara satu ibu lain ayah. Gitu. Gitu ya. Jadi nggak boleh menggabungkan antara bibi ya, bibi si wanita ini ya, maksudnya bukan bibi Ustaz ya. Kalau bibi Ustaz kan memang nggak boleh dinikahkan selamanya kan, nggak boleh dinikahi selamanya. Tapi bibi istri Ustaz boleh dinikahi. Boleh dinikahi kapan? Kalau nanti misalnya Ustaz bercerai dengan istri Ustaz atau istri meninggal, boleh bibinya dinikahi. Kenapa? Di saat itu tidak lagi ada istilah penggabungan. Menggabungkan seorang wanita di sini adalah intinya adalah istri tersebut wanita ya, bukan bibinya si laki-laki. Kalau bibinya laki-laki selamanya nggak boleh dinikahinya. Menggabungkan seorang wanita dengan bibinya baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Antara seorang wanita dengan keponakan dari saudara laki-laki atau keponakan dari saudara perempuan. Atau seorang perempuan dengan putri dari anak lelaki saudara perempuannya. Gimana ini? Pusing? Atau seorang perempuan dengan putri dari anak lelaki saudara perempuannya. Berarti si perempuan ini bibinya, kan gitu. Kan gitu ya. Misalnya yang dinikahi bibinya duluan. Kemudian di kemudian hari dia ingin menikahi keponakan istrinya itu. Ya nggak boleh kan gitu ya, nggak boleh. Ini kebalikan dari baris yang di atas ini. Atau seorang perempuan dengan putri dari putri saudara perempuannya, ya sama saja. Baik tadi saudara laki-laki atau saudara perempuan. Yang penting keponakannya baik dari jalur saudara laki-laki ini atau dari saudara perempuannya, tak boleh. Kalau yang di atas tadi kan keponakan dulu dinikahi baru bibi. Kalau ini bibi dulu dinikahi baru keponakan, sama saja tak boleh. Sifatnya temporal, sementara. Ya, kalau nanti si wanita wafat, bolehlah dia nikahi keponakan istrinya itu atau bibi istrinya. Kaidahnya Ustaz, ini dia. Diharamkan menggabungkan di antara dua wanita bersaudara dalam satu pernikahan, yang mana seandainya salah satu dari keduanya diasumsikan dianggap sebagai laki-laki, niscaya dia tidak boleh menikahi saudara perempuannya. Itu, ya. Jika seandainya dikatakan dia ini seorang laki-laki, tentu tidak boleh lah. Tidak boleh menikahi saudara perempuannya. Atau seorang laki-laki menikahi bibinya. Paham ya? Dalil dari hal ini adalah hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa khalatiha." Tidak boleh digabungkan dalam pernikahan seorang wanita dengan bibinya dari jalur bapak, dan tidak boleh pula antara seorang wanita dengan bibinya dari jalur ibu. Ammah itu dari jalur ayah, khalah jalur ibu dalam bahasa Arabnya. Abi Hurairah, ya satu sajalah kita ambil ya, udah jelas yang ini. Karena sebuah ringkasan. Sebagaimana pula para ulama telah berijma atas pengharaman ini, ya. Paham ya? Taib. Jadi udah selesai ya. Ada dua ya. Masalah penggabungan ini contohnya dua, kasusnya dua. Saudari sekandung dinikahinya, baik yang secara bersamaan atau nanti ada
masa atau ada batas rentang waktu. Yang kedua antara wanita dengan bibinya atau antara seorang wanita dengan keponakannya, kan gitu. Nah, ini kalau sifatnya penggabungan ya, yang sementara. Baik. Kemudian yang kedua, yang diharamkan karena sifatnya insiden, suatu peristiwa. Ya, ini ada berapa? Ada 4, 5, 6, 7, 8. Poin-poinnya saja nakku. Jadi dia ringkasan. Namanya meringkas. Kalau kalian tulis ulang pun kayak kemarin yang saya diktekan ulumul Quran itu. Tapi ini Ustaz belum nilai. Nanti Ustaz akan Ustaz nilai catatan kalian ini ya, karena mungkin waktu ulangan kita nggak ada. Ya, sedikit sekali waktu belajar kita ini, sehingga kalau Ustaz ambil nanti waktu ulangan 1 hari saja, ada yang nggak sampai target. Jadi mungkin ulangannya dalam bentuk mengambil nilai catatan atau kerapian dan lain sebagainya. Tapi tenang, nanti Ustaz beritahu, nggak sekarang kok. Apa yang haram karena suatu peristiwa? Yang pertama, haram menikahi wanita yang beriddah dari suaminya. Jadi kalau meringkas itu, kata yang seperti ini nggak usah dibuat lagi. Misalnya haram karena suatu peristiwa, satu, yang beriddah dari suaminya. Udah itu seperti itu dia meringkas. Nggak usah lagi digulangi perkataan haram, karena di atas kan sudah haram judulnya. Firmannya beriddah dari suaminya ya, karena ada juga yang tidak beriddah dari suaminya. Contoh siapa? Seorang wanita yang diceraikan suaminya tetapi belum dijimai, belum berhubungan badan atau belum berhubungan. Menikah dia, aku menikah dengan Siti, aku terima nikahnya Siti lumayan, maharnya sekian, sah dah. Kemudian ya, dia ceraikan misalnya, entah suatu hal atau apa kan itu. Nah di saat itu si wanita nggak pakai ini iddah ya, nggak ada iddah. Dalil, wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yabluggal kitabu ajalah, dan janganlah kalian berazam, bertetap hati untuk berakad nikah sehingga habis masa iddahnya. Kan terkadang kan begini dia, siapa pula lah nanti yang menjaga putriku ini, kata orang tua misalnya kan, dok cerai pula dia, udah nikahkan aja lah langsung, kebetulan ada pula seorang laki-laki saya dengar baik, bagus segala macam. Oh itu nggak boleh ya, nggak boleh ya. Atau misalnya iddahnya itu lagi hamil ya, tunggu sampai melahirkan, sabar ya, iddah wanita hamil sampai melahirkan. Yang kedua anakku, haram menikahi, ini ibaratnya kalian pikir apa ya, ibaratnya langsung bayangkan kalau seandainya saya wanita, keadaan saya seperti ini, begitu biar mudah dia memahami. Haram menikahi istri yang sudah ditalak 3 olehnya, oleh suami, oleh suami ini, sehingga dia digauli oleh suami selainnya dalam pernikahan yang sah. Artinya begini, Siti Lumayan menikah sama Ucok, sudah, Ucok ini udah diceraikannya Siti Lumayan ini 3 kali. Ternyata terjadi penyesalan yang luar biasa, dia menangis siang dan malam, sedih hatinya kan gitu ya. Dia menyesal begitu baiklah dulu Siti Lumayan itu. Lalu dia ingin menikahi Siti Lumayan. Boleh? Oh no, tunggu dulu. Ibu Siti Lumayan ini dia harus menikah dahulu dengan laki-laki yang lain dengan pernikahan yang sah. Tentu sah itu kan syarat-syaratnya ada di atas, sudah kita pelajari, ada rukun juga kan gitu. Gabungannya itu namanya nanti pernikahan yang sah. Cukup itu Ustaz? Enggak. Harus digauli, enggak boleh dikontrak. Kau nikahilah dulu istriku itu, nanti kubayar, kau begitu akad ceraikan ya. Itu tidak boleh. Tapi boleh enggak terjadi setelah akad? Tapi apakah harus digauli dulu? Oh belum, itu enggak tentu, belum. Ya, yang dimaksudkan ini adalah perceraian itu karena akibat sukarela. Misalnya dia nikahi, ya kan, dia enggak tahu ini wanita udah iddah keberapa, kan bisa juga sih, enggak mungkin ditanya kan, jarang sekali ditanya udah iddah keberapa ini kan gitu, jarang lah itu. Yang taunya orang ini menikah suaminya begini dan sebagainya.
Bisa jadi sebelum berhubungan, ya, sebelum berhubungan, ya, nih, suaminya wafat misalnya, atau suatu kejadian wafat pula suaminya itu, kan gitu. Atau setelah menikah seperti kata, entah apa masalahnya, diceraikannya istrinya, belum berhubungan. Bolehkah laki-laki yang tadi menikahinya? Boleh. Kenapa? Kasusnya bukan karena sebuah kontrak, ya. Nah, kemudian jika suami mentalaknya, ya maka perempuan tidak halal lagi bagi hingga dia menikahi dengan suami yang lain. Menikah dengan suami yang lain. Masalah berhubungan atau tidak itu harus dilihat. Kalau dia dikontrak, ya tentu nggak boleh. Itu namanya hilah, tidak boleh. Tapi kalau misalnya kasusnya terjadi diceraikannya belum berhubungan, maka itu dibolehkan. Kenapa? Intinya wanita itu sudah menikahi laki-laki yang lain, hanya saja terjadi apa namanya? Terjadi suatu peristiwa sehingga suaminya itu meninggal atau suaminya itu menceraikannya, maka di saat itu dia boleh menikah lagi dengan suami pertamanya. Wallahu a'lam. Yang ketiga, haram menikahi wanita yang sedang ihram sehingga dia bertahallul dari ihramnya. Ya, tahallul itu setelah nanti bercukur rambut, ya. Tawaf dia, sa'i dia, kemudian nanti setelah sa'i ihram. Ihram itu yang tadinya haram berjima jadi boleh, haram memakai minyak wangi jadi boleh, haram memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki jadi boleh, ya. Oke, taib. Haram yang tadinya menikah jadi boleh. Nah, ini dia. Maka tidak boleh wanita di saat dia ihram akad di situ. Tiba-tiba kan, udahlah aku nikahkanlah. Ini kebetulan pula kita di Masjidil Haram ini. Udahlah aku nikahkanlah engkau sama adikku, ya kebetulan dia sama saudarinya misalnya. Atau sekeluarga dia. Udahlah aku nikahkanlah engkau sama pembimbing umroh itu atau pembimbing haji. Pak Ustaz, nikahkanlah putriku sama Pak Ustaz. Tiba-tiba kan gitu kan? Oh, tak boleh. Tak boleh ya, ya tolibat, ya. Tapi kalau sudah tahallul boleh, boleh, ya. Berdasarkan hadis Utsman, Rasulullah SAW bersabda, la yankihul muhrim wala yunkahu wala yakhtub. Seorang yang muhrim tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan, serta tidak boleh melamar. Lamar pun tak boleh, ya. Muhrim, ya. Muhrim ini bahasa bagi kita sudah belajar, jangan lagi salah-salah, ya. Ada istilah dikatakan dia bukan muhrim saya. Loh, ini kapan pula dia umrah atau haji, dia di Indonesia bukan muhrim. Yang dia maksudkan mahram. Jadi jangan salah, ya. Muhrim orang yang berihram. Tidak boleh menikah. Tidak boleh dinikahkan. Tidak boleh menikah, misalnya ini laki-laki. Tidak boleh dinikahkan perempuan. Tidak boleh melamar laki-laki. Ada rupanya perempuan melamar laki-laki? Tak ada. Yang melamar itu ya perempuan, laki-laki, ya. Kalau untuk ke laki-laki namanya tawaran dari orang tuanya, kerabatnya, seterusnya. Yang keempat, nakku, haram orang kafir menikah dengan wanita muslimah. Oleh karena itu jangan kalian berangan-angan menikah dengan artis Korea, Jong Hyun, entah siapa namanya itu, ya, Family Garden, ya. Saya pun tak tahu sekali itu. Tapi kan sekarang permasalahan zaman sekarang, artis Korea ini yang kerjanya operasi plastik, dan penelitian Ustadz mereka banyak gay, ya, gay, penyuka sama jenis, ya, Blackpink misalnya, dan itu perempuannya. Yang penting haram orang kafir menikah dengan wanita muslimah, atau dia ahli kitab, ya, ahli kitab, Yahudi Nasrani, ya kan, menikah dengan seorang wanita muslimah, mentang-mentang dia datang bawa mobil, ya kan, datang yang pertama dilihat apa? Nikah, mobilnya. Saya teringat apa namanya, salah satu kajian Ustaz Yazid yang saya kirim ke kalian itu bukan itu, ya, ada yang lain tentang, terkadang katanya manusia itu sangat begitu hormat sama orang yang kaya, begitu orang yang kaya datang bawa mobil, ya kan, langsung diladeni dan lain sebagainya, gitu. Ini salah. Dunia ini sangat hina. Betul, nakku, sangat hina sekali.
Ya, sangat hina sekali. Kalau seandainya dunia ini di sisi Allah, ya, senilai sayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan diberikan yakni dunia ini. Pada faktanya kan orang kafir diberikan dunia kan, kayak orang kafir. Berarti lebih rendah lagi dari sayap nyamuk. Kenapa kira-kira manusia pada zaman sekarang ini tidak masuk logikanya dalam hadis ini? Karena Islam ini butuh keimanan. Ya, butuh keimanan. Orang terkadang percaya itu setelah dilihat. Nah, ada banyak hal yang kita nggak bisa melihatnya, maka itulah perlu keimanan tadi. Yang penting kita mengimani itu yang hak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh misalnya, ada banyak hal-hal yang dahulu mungkin orang tidak belum terjadi. Pada zaman sekarang terjadi, seperti misalnya ciri-ciri kiamat. Oleh karena itu hati-hati dengan ini ya, jangan sempat kalian dinikahi oleh orang-orang kafir. Jangankan orang kafir, orang-orang yang tidak ngerti agama pun sebagusnya janganlah. Jangan masalah dunia saja kalian kejar. Ya. Susahlah kami hidup nanti Ustaz. Kalau empuk ya tahulah zaman sekarang Ustaz, dunia semua butuh ini pakai uang, betul. Tapi jangan, rezeki ini nakku tidak enggak akan tertukar. Rezeki ini sudah Allah tetapkan segala sesuatu. Ya. Nah, yang intinya adalah haram menikah wanita muslimah berdasarkan firman Allah, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikah laki-laki musyrik hingga mereka beriman. Masuk di sini adalah orang-orang yang KTP-nya muslim tapi dia jatuh dalam kemusyrikan. Ada orang berlomba-lomba menikah dengan Rafael atau tukang sulap itu, ya kan? Memang iya kan? Mantap juga tukang sulap kan gitu ya. Itu orang-orang yang jatuh dalam maksiat, musyrik. Bisa pakai bantuan trik itu kan musyrik. Yani sihir itu kan trik. Sihir itu trik. Ya. Hati-hati. Ya. Jangan ya. Atau misalnya kalau nasihat Ustadz pun begini, saya masuk Islam lah, nggak apa-apa masuk Islam kata laki-laki. Jangan juga, nggak mau, jangan mau kalian. Ya kan? Langsung kayak nggak ada lagi pun stok laki-laki muslim gitu. Apakah harus orang laki-laki yang mau masuk Islam gitu? Itu pikirkan dulu ya, matang. Seandainya dia mau masuk Islam dan segala macam ya, kecuali memang dipersaksikan dia memang sudah masuk Islam duluan ya. Ada memang teman Ustadz, alhamdulillah luar biasa dia ya, namanya Muhammad Gohan. Namanya Gohan dulu, dia sekolah di ITS. Lalu dia kenal Islam di sana, orang tuanya enggak setuju, lalu dia tinggal di Sabilul Mukminin. Tabahlah namanya Muhammad. Sekarang dia di Riau ya, ketua yayasan mualaf itu, luar biasa ya. Luar biasa saya lihat, dan pernah belajar di Libya ya, dan diumrohkan oleh manajemen Libya, dihajikan malah gitu. Nah, tapi kan dia menikahnya setelah dia belajar ilmu syar'i dan lain sebagainya. Nah, gitu. Orang yang seperti itu gak ada masalah. Orang memang sudah belajar, sudah Islam yang betul, Islamnya benar kan gitu. Ini yang maksudkan Ustadz ini adalah dia memang dia masuk Islam itu karena mau menikah. Belum kokoh agama itu sama dia. Lalu bisa jadi kemudian dia balik, rugi perempuannya. Yang berikutnya 6. Begitu juga ini. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang di bawah kitab sebelum kalian ya, maksudnya mereka para wanita ahli kitab adalah halal kalian nikahi. Kebalikannya boleh. Misalnya bagi laki-laki kaum muslimin boleh menikahi yakni ahli alkitab wanita-wanitanya. Kenapa? Karena yang pemimpin itu laki-laki. Sudah? Dan begitu seterusnya. Meskipun begitu, sekarang ini juga dianjurkan, meski boleh ya, dianjurkan bahwasanya hendaklah laki-laki yang muslim itu menikahi wanita-wanita muslimah. Gitu. Haram bagi laki-laki merdeka untuk menikah dengan budak muslimah. Ini seandainya kalau ada perbudakan aku pada zaman sekarang. Laki-laki merdeka menikah dengan budak muslimah kecuali bila dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam zina, sementara dia tidak, ini ada syaratnya, sementara dia tidak mampu memberikan mas kawin kepada wanita merdeka atau tidak memiliki harta untuk membeli seorang budak, maka dalam kondisi ini dibolehkan menikahi hamba sahaya muslimah. Syaratnya muslimah ya. Oke, saya analisis di sini.
Budak itu, budak itu kalau misalnya Ustadz punya budak wanita, ya mungkin karena sebuah peperangan atau bagaimana, maka selesai masalahnya. Seandainya pemuda pun dia punya, karena budak wanita itu miliknya, mau digaulinya boleh, ya yang penting wanita itu melayani diri dia. Cuma nanti sifatnya kan seandainya pun melahirkan si budak itu, anaknya yang merdeka karena ayahnya merdeka, tapi ibunya tetap budak, kan gitu. Nah, kasus yang dia maksudkan ini adalah si laki-laki ini mau menikah, ya. Dia sudah semangatnya 45 ya, mau menikah ini semangat, membara kan gitu. Tak ada pula uang. Miskin yoma-yoma, enggak ada duit kan gitu. Kalau ada uang saja cukup untuk membeli budak udah bisa. Saya beli budak misalnya kan. Misalnya uangnya untuk menikah enggak cukup, tapi untuk beli budak wanita yang muslimah ada, boleh. Kenapa? Kan kalau udah budak milik dia, sekalian syahwatnya ada, sudah ada tempat menyalurkannya, itu kira-kira sudah. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka boleh dia menikahi budak muslimah milik orang lain. Paham? Ya, dia tidak kemudian untuk membeli seorang muslim, maka dalam kondisi ini dia boleh menikahi hamba sahaya muslimah. Paham ya? Pada asalnya tidak boleh, artinya haram bagi laki-laki merdeka untuk menikah dengan budak muslimah. Dia nikahi, diberikan maharnya, segala itu enggak boleh. Kecuali dalam kondisi, karena ini maharnya enggak ada. Kalau menikah dengan budak enggak ada, enggak pakai mahar ya. Ini dalilnya yang panjang. Oke. Yang ketujuh, haram bagi wanita, kita selesaikan sampai 8 ya kalau itu sudah mau habis. Haram bagi hamba sahaya budak muslim untuk menikahi tuannya. Nah, kebalikannya, tuannya ya, karena para ulama telah berijma atas hukum tersebut. Ini ijma hukumnya. Dan karena adanya pertentangan antar status, ini yang penting, sukufu namanya status. Ya. Itu penting. Makanya kalian penuntut ilmu, selayaknya penuntut ilmu juga nanti cari. Jangan nanti kalian punya suami dia enggak ngerti apa-apa. Kalian ajari dia agama, iya kalau dia mau dengarkan. Kalau enggak, sok pandai kali pun kan gitu. Saya yang kepala keluarga di sini, repot juga kan gitu. Ya. Itu namanya sekufu, yakni apa namanya, atau minimal kalau tidak pun di atas kalian keilmuannya ya setara minimal lah. Jangan pula enggak ngerti sama sekali kan. Iya. Itu kenapa? Penuntut ilmu. Menuntut ilmu itu mulia, ya, mulia, luar biasa, ya. Kalau harta, kalian punya uang 10 juta atau 10 juta sedikit kali, 10 miliar, udah nggak pandai kalian ngembangkannya, setahun bisa habis. Ustadz punya pengalaman, ya, di kampung Ustadz ada seorang orang tua menjual kemudian dikasihnya anaknya jual tanah ya, kemudian anaknya tadi dikasih 100 juta, 10 hari habis dibuat anaknya tadi, berarti 1 hari 10 juta dihabiskannya. 10 hari habis 100 juta. Ya, menyesal orang tuanya ngasihkan duit tadi. Kiranya anaknya itu mampu mengembangkan duit itu. Dikasih bagi-bagi gitu kan. Ini bagianmu, nah untuk usaha atau bagaimana. Orang tua bantu biasa. Orang tua kan masih tetap yakni anak ya anak kan begitu. Tapi karena si anak tak pandai mengembangkan uang, habis dibuatnya. Itulah contoh uang. Tapi kalau ilmu nakku, kemana pun kita pergi, ilmu sama kita. Nggak ada orang bisa beli uang, beli ilmu itu pakai uangnya. Pergi dia ke kedai misalnya, wah beli ilmu 1 kilo, mana ada, harus belajar. Gitu. Jadi ini ya udah habis waktunya nakku, kita ya ini aja status saya maksud tadi. Kemudian yang terakhir, haram bagi majikan laki-laki menikahi budak perempuannya karena akad kemilik lebih kuat daripada akad nikah. Kalau sudah memang punya dia, ngapa lagi diakadkan? Inti dari pernikahan kan kemarin untuk memiliki keturunan, agar syahwat terkontrol, aturannya ada tempat penyalurannya kan, wajar. Itu berarti masih normal. Kalau pun ada orang enggak punya syahwat lewat gawat juga itu kan gitu. Nah, dia sudah memilikinya, apa dinikahi? Nikah itu untuk menghalalkan farji. Ya, ini milik budaknya itu, ya budak itu memang milik dia, untuk apa lagi dinikahi? Karena dari ini juga akad kepemilikan dia sebagai budak lebih kuat daripada nikah. Kenapa? Karena masalah pernikahan ada tawar menawar. Ya, ada tawar menawar, ya.
masalah kepemilikan atas istri. Oleh karena itu istri boleh lepas. Artinya adalah ada proses hilang dia. Ya, misalnya perceraian. Kalau budak milik dia selamanya. Gitu. Mau dalam keadaan apapun punya dia. Gitu. Demikianlah anakku, ada 8 yang tidak boleh dinikahi. Ya. Yang sifatnya insidental, ya. Insidental atau suatu yang sifatnya bisa berubah, ya, bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena nanti statusnya boleh. Budak misalnya, merdeka dia udah bisa dinikahi. Kafir masuk Islam dia udah bisa menikah, kan gitu. Ini maksudnya yang sifatnya temporalis sementara, ya. Sedang ihram, selesai ihramnya sudah bisa, kan gitu ya. Ada sifatnya tadi yang selamanya, mau dalam keadaan apapun, mau ihram mau enggak ihram, semua enggak boleh. Titik. Itu dia, ya. Baik. Alhamdulillah, selesailah kita pembahasan tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Pada kesempatan berikutnya nanti kita bahas hukum menikahi wanita ahli kitab. Tentunya adalah permasalahan bagi kami laki-laki, bagaimana hukumnya kita bahas pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.